Genghis Han, lahir dengan nama Temujin pada tahun 1162, di wilayah Mongolia, mengalami masa kecil yang penuh kesulitan. Keluarganya ditinggalkan oleh suku mereka setelah ayahnya dibunuh, dan mereka terpaksa hidup dalam keadaan miskin dan terasing. Namun, dari pengalaman pahit ini, Temujin belajar tentang ketahanan dan pentingnya persatuan. Sejak dini, ia menunjukkan bakat kepemimpinan dan keberanian. Dia berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah belah dan membangun aliansi yang kuat. Pada tahun 1206, setelah mengalahkan musuh-musuhnya, dia dinyatakan sebagai Genghis Han, yang berarti, penguasa semua. Ini adalah awal dari perjalanan penaklukannya yang luar biasa. Salah satu pencapaian paling terkenal Genghis Han adalah penaklukan Khwarezmia pada awal abad ke-13. Setelah mengirim utusan untuk berdagang, Genghis Han terkejut ketika utusannya dibunuh dan perdagangan dibatalkan. Merasa terhina, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Pada tahun 1219, Genghis Han memimpin pasukan besarnya melawan Khwarezmia. Dengan strategi militer yang brilian, dia membagi pasukannya menjadi beberapa unit kecil, menciptakan kebingungan di antara pasukan musuh. Pertempuran di kota Bukhara menjadi salah satu yang paling terkenal, di mana Genghis Han menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkan pasukan Khwarezmia secara decisif. Setelah merebut Bukhara, Genghis Han melanjutkan penaklukan ke Samarkand dan kota-kota lain, menghancurkan pertahanan musuh dan menaklukkan wilayah yang luas. Penaklukan ini tidak hanya menunjukkan kehebatan militernya, tetapi juga memperluas pengaruhnya di Asia Tengah. Setelah menaklukkan Khwarezmia, Genghis Han tidak berhenti. Pada tahun 1221, ia melanjutkan invasinya ke wilayah yang lebih jauh, termasuk daerah di sekitar Sungai Indus. Di sini, ia menghadapi pasukan dari kerajaan Lembah Indus. Meskipun pasukan lokal mencoba melawan, mereka tidak dapat bersaing dengan taktik cerdik dan keterampilan tempur pasukan Mongol. Pertempuran ini menjadi terkenal karena penggunaan kavaleri Mongol yang cepat dan terlatih, yang mampu menyerang dengan kecepatan tinggi dan kemudian mundur sebelum musuh dapat membalas. Genghis Han berhasil menaklukkan wilayah ini dan memperluas kekuasaannya lebih jauh ke selatan. Kemenangannya di Sungai Indus semakin mengukuhkan reputasinya sebagai penakluk yang tak tertandingi. Genghis Han juga dikenal karena penaklukannya di Tiongkok, khususnya terhadap dinasti Jin. Pada tahun 1215, ia memimpin pasukannya untuk mengepung ibu kota Jin, Zhongdu, sekarang Beijing. Dengan strategi yang cermat, ia melancarkan serangan berulang-ulang, menggunakan taktik pengepungan yang efektif. Salah satu pertempuran paling penting dalam kampanye ini adalah pertempuran Yehuling, di mana pasukan Mongol menghadapi tentara Jin yang kuat. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, pasukan Mongol menggunakan keunggulan taktis dan mobilitas untuk mengalahkan musuh. Setelah beberapa tahun pertempuran, dinasti Jin akhirnya runtuh, dan wilayah Tiongkok Utara jatuh ke tangan Genghis Han. Penaklukan ini membuka jalan bagi generasi berikutnya dari keturunan Genghis Han untuk melanjutkan ekspansi ke Tiongkok. Genghis Han bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner. Dia memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan menghormati keragaman budaya di wilayah yang ditaklukkan. Genghis Han membangun jaringan perdagangan yang kuat, yang membantu menghubungkan timur dan barat melalui jalur sutra. Warisan Genghis Han masih terasa hingga saat ini. Ia dianggap sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah, dengan keturunannya yang menyebar ke berbagai belahan dunia. Selain itu, dia juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, kekuatan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dari kehidupan awal yang sulit hingga penaklukan yang epik, perjalanan Genghis Han adalah kisah yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen,
subscribe dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.